Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersukacita hari ini? Ya. Bagaimana Kak Desinta hari ini bersukacita? Sangat bersukacita. Karut? Sangat bersukacita. Dia juga bersukacita. Bagaimana kakak yang di belakang bersukacita? Halo. Tim musik bersukacita. Oke, berjumpa kembali dengan kami guru-guru sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu di GKJ Sabdomoyo. Hari ini ada yang spesial loh Kak. Apa yang spesial Kak? Tahu? Ini kita kan udah pakai topi. Iya. Topi apa ya Itu tandanya kita akan memulai ibadah sekolah minggu dalam memperingati hari ulang tahun GKJ Sabdomoyo yang ke-18. Yeay. Puji Tuhan ya, sampai saat ini Tuhan Yesus sudah membawa gereja kita yang tercinta ini hingga umur yang ke-18 ya Kak ya. Iya. Tidak ada suatu kurang apapun dan sudah semegah ini. Oke, kita akan memulai sekolah minggu ini, kita akan pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau membimbing kami hingga pagi ini Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama Tuhan untuk sekolah minggu bersama walaupun masih dalam kondisi online Tuhan. Kau berkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, tahu nggak arti gereja itu? Kakak-kakak tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Gereja itu bukan gedungnya. Oh. Yang kelihatan di luar gede gitu. Enggak, karena gereja itu berkat dari Tuhan. Sebenarnya gereja itu kita-kita nih. Kita. Kamu dong. Ya, Aku dan kamu. Aku dan kamu ya. Iya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, sekarang waktunya adik-adik semua yang ada di rumah mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah,
kita pasti diberkati. Ya, ini waktunya untuk kita memberikan berkat yang Tuhan sudah beri sebagai ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, pasti semuanya sudah tidak sabar mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ruri. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kalau tadi kita udah bersama-sama memuji nama Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya Alkitab disiapkan dulu. Kalau sudah siap, kita mau buka bareng-bareng Alkitab kita. Kita saat ini akan buka Keluaran 20. Kalau Keluaran itu kita buka perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Perjanjian lama. Hebat semuanya adik-adik. Saat ini kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Terus nanti dilanjutkan lagi ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Terus lanjut lagi ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 7 sampai dengan 9. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kita lanjutkan lagi ayat 12 sampai dengan ayat 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya hukum Tuhan itu suluh bagi langkahmu. Ada sebuah cerita. Adik-adik, sebelumnya Bu Ruri mau tanya dulu. Adik-adik, siapa yang sudah pernah bersama-sama dengan keluarga, dengan papa mama pergi lewat jalan raya? Jalan yang rame, jalan yang padat. Siapa yang sudah pernah? Semuanya sudah? Siapa yang sudah pernah pergi ke Jalan Raya Kartosuro? Atau siapa yang sudah pernah mungkin berjalan-jalan ke Solo, ke Jalan Slamet Riyadi? Atau mungkin ke tempat yang lain yang ramai jalannya? Semuanya sudah pernah. Seneng ya bisa jalan-jalan sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik. Nah, saat ini kita punya teman namanya Dio. Dio itu seneng banget ketika Dio pergi bersama dengan papa dan mamanya. Dio ini masih kecil adik-adik, belum sekolah. Senengnya masih bertanya, apa-apa ditanyain. Nah, ketika Dio diajak pergi sama papa mamahnya, pas sampai di perempatan Kartosuro, itu ada lampu itu loh adik-adik. Kalau adik-adik sampai di perempatan Kartosuro, atau kalau di perempatan-perempatan yang besar, itu ada lampu merah, kuning, hijau. Ada lampu lalu lintas. Ketika lampunya itu merah nyala, papa yang naik sepeda motor yang boncengin berhenti. Terus Dio tanya gini, Papa, kok mandek? Kok dadak berhenti, kenapa toh Pak? Terus papanya, Dio, itu kan lampunya merah. Kalau lampu merah kita harus berhenti. Nah, kemudian setelah lampu merah tadi lampu hijaunya nyala. Terus papa berjalan. Nah, kemudian dia tanya lagi di boncengan tadi, "Pak, lah tadi pas lampunya hijau kita boleh jalan?" "Iya Dio, setelah lampu hijau kita boleh berjalan." Terus Dio tanya lagi, "Tadi kan ada lampu merah paling atas, terus tengahnya tadi warnanya apa Pak?" "Kuning." "Iya, lah kalau lampu kuning ngapain Pak?" "Kalau lampu kuning itu kita harus hati-hati.
peringatan kalau kita harus pelan-pelan, harus hati-hati. Nah, akhirnya Dio tahu fungsi lampu lalu lintas tadi. Kemudian Papa Dio dan mamanya tadi melewati ada rambu yang ada tandanya huruf P. Kemudian papanya tadi cerita sama Dio. Dio lihat, tuh ada rambu lalu lintas lagi. Yang ada huruf P-nya itu. Itu tandanya kalau kita boleh parkir di situ. Kita boleh berhenti di situ. Terus Dio, oh ya, Dio mulai belajar. Kemudian berjalan lagi. Kemudian ada tanda S. Huruf S dicoret. Kemudian papahnya nerangin Dio lagi. Dio, kalau itu ada huruf S, kemudian dicoret, itu tandanya dilarang stop, dilarang berhenti. Kita nggak boleh berhenti di situ, kita nggak boleh parkir di situ. Oh iya, Dio tahu. Nah, kemudian ada beberapa rambu-rambu yang ayah kasih tahu sama Dio. Setelah sampai di rumah, Dio bertanya sama ayahnya. Ayah, kenapa toh kok di jalan tadi banyak banget rambu-rambunya? Aduh ya, Dio pusing. Ayah bercerita pada Dio. Dio, di jalan raya, apalagi di jalan yang ramai, harus ada rambu-rambu, harus ada peraturan. Karena apa? Karena kalau tidak ada rambu-rambu, kalau tidak ada peraturan, orang-orang bisa seenaknya sendiri di jalan raya. Parkir seenaknya, berhenti seenaknya, belok seenaknya. Di perempatan kalau tidak ada lampu lalu lintas tadi, orang bisa langsung nyebrang seenaknya. Gak tahu itu mau rame, mau sepi. Asal dia mau lurus nyelonong, dia bisa jalan. Tapi kalau ada rambu-rambu lalu lintas, semuanya diatur. Oh, kalau lampu merah harus berhenti. Kalau lampu hijau boleh jalan. Kalau ada tanda boleh parkir di situ, berarti kita boleh stop, boleh parkir di situ. Kalau ada tanda lagi kita nggak boleh putar, berarti kita nggak boleh putar di situ. Karena kalau kita putar di situ berbahaya. Kemudian Dio tanya, iya ya, kalau seandainya kita nggak manut, berarti bahaya ya, bisa tabrakan. Iya Dio pinter. Nah, adik-adik, Dio belajar tentang peraturan. Peraturan yang dibikin, peraturan yang dibuat harus ditaati. Karena apa? Karena kalau peraturan ditaati, semuanya akan tertib, akan selamat. Tapi kalau peraturannya tidak ditaati, peraturannya dilanggar, maka akan terjadi mungkin kecelakaan. Di situ ketika ada peraturan yang tidak ditaati, akan terjadi huru-hara, akan terjadi keributan. Nah, saat ini kita diajarkan sama Tuhan. Meskipun adik-adik di rumah masih kecil-kecil, tapi mau belajar ya semuanya. Mau belajar mentaati peraturan. Peraturan banyak banget
dibikin. Peraturan banyak banget dibuat. Peraturan di rumah, peraturan di jalan raya, peraturan di sekolah, peraturan di tempat umum. Apalagi saat ini. Ketika pandemi COVID seperti ini belum selesai. Banyak banget peraturan yang dibikin dan harus adik-adik taati semuanya. Ketika kita keluar dari rumah kita harus pakai masker. Kita harus sering-sering cuci tangan. Kita sekarang harus taat. Tidak boleh ada kerumunan. Adik-adik sekarang kalau pergi seandainya sama bapak sama ibu, dimanapun tetap jaga kebersihan, kesehatan. Pakai masker, sering-sering cuci tangan. Tidak boleh kalau seandainya kita lihat, wah di pasar rame, wah ada orang jualan apa itu, ikut umpek-umpekan. Gak boleh. Sekarang kita harus jaga jarak. Biar kita tetap sehat, kita selamat. Nah adik-adik, pada zaman dulu Allah juga bikin peraturan loh buat bangsa Israel. Allah bikin peraturan ditulis di 2 loh batu. Peraturan itu diberikan kepada Nabi Musa. Dan adik-adik ingat tidak diberikan di gunung mana? Gunung Sinai. Peraturan itu untuk apa? Untuk ditaati. Kalau peraturan pada zaman dulu diberikan Allah untuk bangsa Israel. Apakah peraturan itu hanya untuk bangsa Israel? Tidak. Sampai sekarang ke-10 firman Tuhan harus kita semuanya taati. Harus kita semuanya lakukan. Kita tidak boleh melanggar apa yang sudah Tuhan tulis, 10 perintah Tuhan. Seperti tadi adik-adik, ada yang, sebentar. Ada satu yang adik-adik harus ingat. Kalau kemarin kebetulan adik-adik yang di sekolah ada yang itu ya, temanya tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Diajarin ya kemarin di sekolahan. Nah saat ini kita mau ingat-ingat. Di dalam 10 perintah Tuhan, yang nomor 5, itu kalau di dalam Keluaran 20 tadi yang ayat 12, itu gini adik-adik. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah adik-adik, ingat-ingat ya adik-adik kalau di rumah dan dimanapun. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ayah dan ibu apa? Wakil Tuhan di dunia. Adik-adik manut ya sama bapak ibu. Terus ada lagi, jangan mencuri. Wah Tuhan ajari kita jangan mencuri. Nah adik-adik kita harus jujur. Tidak boleh mencuri. Kemudian lagi kita tidak boleh cemburu. Kita tidak boleh iri. Kalau ada teman kita yang punya sepeda baru kita nggak boleh. Sepedanya baru. Mau minta bapak sama ibu sepeda baru. Kalau bapak sama ibu belum punya rezeki, belum bisa belikan, kita marah. Gak boleh.
Kita harus menghormati orang tua, kita tidak boleh cemburu, tidak boleh iri. Nah, adik-adik yang terkasih, itu tadi adalah perintah Tuhan yang harus kita jalani. Nah, saat ini kita mau belajar. Meskipun kita masih kecil, tapi kita mau taat sama Tuhan. Kita mau manut sama Tuhan. Kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik mau? Mau semuanya. Adik-adik hebat ya. Kita mau belajar dari hal-hal yang kecil. Apa yang menjadi aturan. Yang tidak boleh kita lakukan, jangan dilakukan. Tapi yang baik, yang harus kita lakukan dengan bersukacita. Adik-adik hebat semuanya, adik-adik pintar semuanya. Saat ini kita mau tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau ucapkan bareng-bareng, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus udah kasih firman yang luar biasa buat kita semuanya. Kita mau bilang bareng-bareng, amin gitu ya. Yuk, 1, 2, 3, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah berikan firman, Tuhan Yesus udah berikan cerita yang luar biasa pada saat ini. Kita mau berdoa. Sikap berdoanya adik-adik, yuk. Tangannya dilipat, kemudian kepala menunduk, matanya terpejam. Kita mau berdoa ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami boleh belajar tentang perintah-Mu. Kami mau Tuhan menurut dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kami mau menghormati orang tua kami. Kami mau jadi baik. Kami tidak mau punya perasaan iri, perasaan cemburu. Tuhan, kami mau belajar untuk kami taat meskipun kami masih kecil. Kami mau terus-menerus belajar apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi aturan, agar kami belajar terus. Ketika kami tidak boleh melakukan sesuatu, kami mau tertib Tuhan tidak melakukannya. Dan kami mau belajar untuk kami melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan bersukacita, dengan senantiasa bergembira dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Engkau, yang semakin dapat menjalankan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Selamat ulang tahun GKJ Sabda Mulia yang ke-18 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKJ Sabda Mulia yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Pasamuan Sabda Mulya ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus, kula sabrayat wonten ing dinten menika dinten Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2022 ngaturaken wilujeng ambal warsa dumateng GKJ Sabda Mulya kaping 18. Para sedherek sinaosa ing wekdal sakmangke kita tasih wonten ing pandemi Covid-19. Mugi Gusti tansah paring sehat, semangat lan anggen kita sami makarya wonten ing peladosan ing Sabda Mulya tansah dipun berkahi dening Gusti,
tambah maju, tambah kreatif anggenipun lelados wonten ing Sang Kristus Yesus. Mugi kita sami tulung tinulung sangkul sinangkul wonten ing peladosan. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hai, saya Arinda mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Sabda Mulia yang ke-18. Semoga menjadi berkat buat semua orang dan memberkati. Halo, namaku adalah Mbak Aksina Maswani Wijaya. Happy birthday Gereja Sabda Mulia ke-18. Semakin menjadi berkat. Kebisu. Selamat hari ulang tahun GKJ Sabda Mulia yang ke-18. Semakin kompak dan rukun selalu. Senantiasa menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Amin. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Sabda Mulia. Semoga banyak teman yang ke sekolah minggu. Dadah. Halo, saya Abraham. Saya Manuel. Saya Daniel. Kami dari Sekolah Minggu Panas Baru mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Jawa Sabda Mulia yang ke-18 tahun. Semoga semakin banyak orang yang ikut beribadah. Semoga semakin banyak yang ikut sekolah minggu dan peristiwa remaja. Semoga memberkati semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Ale, nama saya Alfa, dan adik kami ini Aquila. Selamat ulang tahun GKJ Sabda Mulia yang ke-18. Tetap setia dalam Tuhan ya. Bye-bye.